Shalom, puji Tuhan, hari ini saya mempunyai kesempatan untuk membagikan kesaksian saya bagaimana saya bertemu dengan Kristus. Ini semua berawal dari tahun 2020, bulan Februari, di mana saat itu saya sedang lari pagi di sawah. Saya punya kebiasaan itu satu minggu beberapa kali itu lari pagi, olahraga itu menjadi kesukaan saya sudah berpuluh tahun. Waktu itu saya tidak kepikir apa-apa. Waktu masa itu COVID itu baru awal-awal di Indonesia. Saya sendiri masih berencana untuk kembali ke Amerika untuk menjalani hidup saya yang baru. Karena sebelumnya saya memang pernah tinggal di Amerika dan saya kembali ke Indonesia dan saya punya keinginan untuk kembali ke sana lagi karena saya punya pemikiran masa depan yang lebih lagi. Tapi pada saat saya sedang lari pagi, tanpa disangka saya sedang berkegiatan olahraga, Tuhan berbicara kepada saya. Dan saya tahu itu suara Tuhan. Suara itu sangat lembut, dia mengajukan beberapa pertanyaan yang saya kemudian menjawabnya. Dan saya tahu Tuhan sedang memperingati saya bahwa awal dari COVID ini adalah menuju kepada masa kegelapan. Di mana masa-masa akhir zaman kita ini menuju masa yang sangat akhir. Saat itu Tuhan memperingatkan aku tentang masalah kesehatan. Dan dari semua pembicaraan Tuhan kepada saya saat itu, saya mengerti bahwa Tuhan sedang memperingati saya bahwa COVID ini akan menuju kepada suatu masa akhir. Saat itu saya terkejut tapi saya bersuka cita. Saya tahu itu suara Tuhan dan saya tidak melanjutkan olahraga saya pulang ke rumah dan hati saya berdebar-debar, sukacita sekali dan saya tahu itu suara Tuhan. Dan pada hari yang sama dan selebihnya lagi sampai minggu-minggu berikutnya, Tuhan membukakan saya perkara yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah menyaksikan tentang berita-berita luar soal perang-perang, saya juga tidak mempunyai minat untuk mengikuti hal-hal yang rumit. Saya orangnya tipe yang suka yang simple, yang tidak banyak harus memakai otak ataupun berpikir yang terlalu panjang. Saat itu Tuhan membukakan kepada saya siapa itu Amerika, apa itu Amerika. Karena saya sangat mencintai Amerika. Bahkan banyak hidup saya itu angan-angan saya hanya saya mau kembali ke Amerika. Karena saya merasa hidup saya jauh lebih baik pada saat di Amerika. Ketika itu Tuhan bukakan melalui perang yang ada di Timur Tengah, saat itu Suriah. Tuhan menunjukkan saya siapa itu Amerika, mengapa semua peperangan Timur Tengah itu terjadi. Pada saat itu Tuhan bukakan tentang inilah Amerika yang kau cintai. Dia adalah bis yang kedua, yang seperti Alkitab Wahyu 13 mengatakannya. Saat itu saya percaya bahwa itu suara Tuhan. Kemudian hari-hari saya dilanjutkan pembelajaran firman Tuhan yang Roh Kudus ajarkan secara luar biasa. Dan suatu hari saya berkata pada Tuhan, Tuhan, saya ingin mendengar khotbah, tapi saya sudah tidak mau mendengar khotbah karismatik. Saya sudah hafal semua pendeta dan doktrin mereka dari sejak di Amerika sampai di Indonesia. Siapa itu pengkhotbah dari luar negeri sampai dalam negeri karismatik saya sudah tahu. Saya selama ini waktu awal-awal menjadi karismatik saya juga melihat bahwa ada hal-hal yang keliru. Banyak doktrin-doktrin yang salah, terutama mengenai akhir zaman, mengenai teori kemakmuran, mengenai Israel, mengenai pengangkatan, rapture, itu semua saya melihat ada yang salah. Tapi waktu itu saya tidak tahu linknya di mana. Saya tidak bertumbuh, saya hanya menjadi seorang karismatik yang duduk di gereja atau mengakui sebagai Kristen, tapi saya tidak berbuah. Hidup saya seperti orang dunia, Kristen kasual, yaitu Kristen duniawi. Kemudian saya meninggalkan gereja udah belasan tahun sebelum saya menemukan Yesus dan kebenarannya. Tuhan bilang sama saya, kamu belajar lagi. Saya bilang, iya Tuhan saya mau belajar ulang, kata Tuhan. Terus saya tiba-tiba membuka di YouTube. Pada saat saya membuka di YouTube, saya mendengar satu khotbah yang dari Amerika, pendetanya. Saya tidak kenal itu siapa.
Saya bilang coba saya klik ini, saya tidak kenal, mungkin ada sesuatu yang baru. Waktu saya klik, saya mendengar, saya terkejut karena doktrin yang dibukakan kepada saya melalui pengkhotbah itu sama dengan Tuhan bukakan kepada saya. Terus saya klik lagi link yang lain karena muncul terus link-linknya Advent. Pada saat itu saya tidak tahu itu Advent. Saya terus mendengar berhari-hari dan kemudian saya mencari tahu ini siapa, gereja-gereja ini dari mana. Akhirnya saya search itu dari Adventist dan saya baru dari situ mengenal apa itu SDA. Sebelumnya saya tidak tahu itu Advent itu seperti apa. Tidak pernah ke gereja Advent, tidak pernah tahu pahamnya Advent, doktrinnya Advent itu seperti apa. Saya sendiri punya teman waktu di Amerika, seorang Adventist juga, dan keluarganya sering ke rumah, menginap, bermain bersama. Tapi teman-teman saya ini tidak pernah menceritakan tentang kebenaran yang ada di dalam gereja Advent. Sehingga sampai akhirnya Tuhan membukakan ini semua sendiri. Karena Tuhan tahu sudah waktunya dan saya membutuhkan kebenaran ini. Hari-hari itulah kemudian saya belajar, saya bertumbuh, dan Tuhan terus mendesak saya untuk mengadakan sabat. Saya sempat berkata kepada Tuhan, Tuhan tunggu dulu. Tapi ada suatu dorongan yang kuat dalam diri saya, bahwa saya tidak boleh menunggu. Walaupun ekonomi slow sekali karena COVID, tapi saya harus melangkah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau, tolong saya. Tuhan bilang, buang apa yang kamu bisa. Nanti apa yang tidak kamu bisa akan saya bantu buang. Kemudian saya menjalankan sabat sendiri di rumah. Tetapi di dalam hati saya ada satu kerinduan untuk pergi ke gereja. Akhirnya saya mencari tahu apakah ada di Sukabumi itu gereja Advent atau gereja yang merayakan hari Sabat, yang menguduskan hari Sabat. Kemudian saya search di Sukabumi ternyata ada di Lapangan Merdeka. Saya mencari-cari gereja Advent sampai 2 jam karena saya sering lewat daerah situ tapi saya tidak pernah tahu ada Advent di Sukabumi ini. Kemudian saya masuk dan tidak mendapatkan siapapun, ternyata masih dalam keadaan lockdown. Dan kemudian ipar saya berkata, Ci, saya punya teman orang Advent, coba kamu telepon dia. Waktu saya telepon, Ibu Yanti, dia bilang gereja sedang tutup dan nanti kalau sudah buka akan diberitahu. Setelah buka kemudian saya boleh diizinkan datang ke gereja Advent. Dan saya tetap selama di gereja, saya belajar bersama Roh Kudus, belajar firman terus-menerus, mendengar khotbah, pengajaran-pengajaran doktrin Advent dari hamba-hamba Tuhan yang ada di luar negeri. Tuhan juga di sisi yang lain juga menumbuhkan di hati saya untuk bercocok tanam. Saya semasa COVID itu banyak waktu di rumah, bekerja di toko, cuma boleh katakan separuh waktu. Kemudian saya menanam-nanam di polybag dan sayur-sayuran segala macam. Saya tidak tahu, pokoknya Tuhan bilang kamu harus belajar bercocok tanam. Saya melakukannya dengan iman. Pada sampai waktunya Tuhan melihat itu semua cukup. Saya menceritakan kepada adik saya, Marini, dan dia mempunyai visi yang sama juga, bahwa bercocok tanam dan country living adalah baik, terutama di akhir zaman ini. Kemudian kami berpikir untuk mempunyai suatu tempat di pedesaan, di tempat yang jauh dari perkotaan, yang walaupun tidak terlalu jauh, tapi masuk dari jalan-jalan utama. Saat mencari-cari tempat itu, sudah hampir tidak dikatakan saya sudah menyerah karena tidak ada tempat yang cocok. Dan saat saya sudah menyerah, Tuhan berambil alih dan Tuhan mempertemukan dengan seseorang teman yang saya tidak sangka di tempat sini ada sawah yang selama ini saya cukup lama tinggal bekerja di daerah pasar dan saya tidak pernah masuk ke daerah sini. Ternyata ada sawah dan saat itu Tuhan memberikan hati yang begitu terbuka pada saya bahwa inilah tempatnya. Tuhan juga mempertemukan saya pekerja-pekerja yang tepat, yang saat itu saya bertanya siapa yang akan membangun tempat ini. Karena saya ingin sekali uang yang kami keluarkan itu bukan untuk kontraktor, tapi untuk membangun masyarakat setempat, membantu mereka dan menghasilkan sesuatu buat mereka. Akhirnya Tuhan pertemukan satu persatu orang-orang yang bersedia bekerja
Dan orang-orang tersebut juga Tuhan minta untuk bersahabat. Itu sesuatu yang ajaib yang saya alami dalam hidup saya. Disinilah saya belajar terus mengikuti suara Tuhan. Bahwa Roh Kudus itu nyata dan kita harus mengikuti petunjuk Tuhan. Pada saat saya diberitahu bahwa bukan kamu hanya yang sabat, tapi para pekerjamu harus bersabat. Saat itu saya pergi ke mandor untuk memberitahu bahwa mereka harus bersabat. Akhirnya saya berdiskusi sama mereka dan akhirnya mereka setuju untuk sabat. Akhirnya terbangunlah tempat ini dan disinilah saya belajar bagaimana mengenal Tuhan dari alam semesta, bagaimana karakter-karakter saya diubahkan dari yang tidak sabaran, yang mungkin juga sedikit ingin instan. Akhirnya Tuhan ajarkan saya untuk bersabar melalui tanaman, melalui burung-burung di udara, melalui ayam, melalui semua binatang-binatang yang ada di padang ini. Sungguh seperti perkataan Ibu Ellen G. White bahwa dari alam semesta kita mengenal Tuhan. Alam semesta memang bukan Tuhan, tapi alam semesta menceritakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Demikianlah hidup saya sejak tinggal di pedesaan ini, yang tadinya saya mau kembali Amerika. Tuhan akhirnya menghentikan semua rencana pemikiran manusia saya bahwa masa depan saya di sana. Dan di bawahnya saya tinggal di kampung ini. Dan saya sendiri percaya, saya di kampung ini bukan cuma sekedar country living, bukannya sekedar untuk kepentingan diri saya sendiri, tapi untuk memberkati masyarakat di sini. Hasil tanaman saya bagikan ke masyarakat, juga kepada saudara dan keluarga, dan orang-orang gereja yang datang berkunjung pada saat memang ada hasil yang harus dipetik. Demikianlah kehidupan saya bertahun-tahun ini. Sejak saya menjadi seorang Adventis, saya merasa mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan hanya sebagai seorang Advent. Saya bangga, saya bersyukur Tuhan telah memilih saya, karena kita bukan memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Di masa-masa ini tanggung jawab itu terasa sangat lebih lagi, bahwa sebagai seorang anggota Advent, saya bukan hanya sebagai seorang anggota, tapi saya mempunyai tanggung jawab melakukan kehendak Bapa, yaitu meneruskan pelita yang Tuhan telah taruh di dalam saya untuk diangkat, untuk menerangi para mempelai yang lain, supaya mereka bisa menemukan jalan masuk kepada tempat pesta pelaminan yang Tuhan sudah sediakan buat umatnya di akhir zaman ini. Saudara-saudari, saya mau mengajak kita semua, mari bangkit, mari bangun. Karena bukan saatnya lagi kita berleha-leha, bukan saatnya lagi kita menghindar dari bagaimana kita harus menjadi terang bagi setiap orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi sekitar kita, dan dimanapun kita berada, kita harus merepresentkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itulah tanggung jawab kita. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk supaya kita selamat sendiri, tapi untuk menyatakan kasih Yesus buat seluruh dunia. Begitulah saudara-saudari, di dalam Kristus, saya menyampaikan kesaksian saya ini supaya kita semua boleh bangun, bangkit bersama, dan menjadi tentara Tuhan yang kokoh, menjadi pasukan Tuhan yang gigih di akhir zaman ini, dan selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih teman-teman, terima kasih saudara-saudara seiman. Tuhan Yesus memberkati, dan Maranatha. Amin.